Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Febi Indah Cahyani, 2. Satya Nur Hidayati, dan 3. Renita Triwulandari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang globalisasi dan keragaman budaya. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian globalisasi dan keragaman budaya. Globalisasi tentunya sudah tidak asing di telinga kita. Globalisasi sudah menyebar di dunia, termasuk di Indonesia. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal. Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia sebagai individu yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, globalisasi juga merupakan bagian dari proses manusia global, sehingga menyentuh seluruh aspek dan bidang dalam kehidupan. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi sisi luar kebudayaan, namun juga keragaman budaya. Akan tetapi, juga menyangkut hakikatnya, yaitu cara pandang kita tentang kenyataan dan kebenaran. Yang kedua yaitu tentang pengertian keragaman budaya. Berbicara tentang budaya, di Indonesia memiliki banyak budaya yang sangat berlimpah. Di Indonesia memiliki keragaman budaya yang unik dan tak terkira, sehingga dikenal di berbagai dunia. Keragaman tersebut meliputi keragaman suku, keragaman ras, agama, hingga bahasa. Kebudayaan bagi Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor terpenting. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, tentu saja pembelajaran IPS perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan arus globalisasi. Hal tersebut karena pembelajaran IPS dinilai mampu untuk mengarahkan setiap masyarakat untuk mampu mengembangkan kemampuan sosialnya, terutama di tengah-tengah arus globalisasi yang kita sendiri rasakan. Mengenai contoh isu dan masalah global serta evolusinya. Yang pertama, contoh isu. Berikut ini corak atau contoh isu global di Indonesia. A. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu peristiwa yang terjadi yang tidak akan terselesaikan secara tuntas, khususnya di negara berkembang, dan setiap negara memiliki program tersendiri dalam penuntasan kemiskinan. B. Penduduk dan keluarga berencana. Penduduk Indonesia memiliki jumlah sangat besar mulai dari Sabang sampai Merauke, di mana jumlah penduduk sampai saat ini mencapai 260 juta jiwa di tahun 2019. C. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup diartikan sebagai suatu tempat tinggal organisme dan anorganisme berkembang dan melakukan interaksi timbal balik. Segala objek termasuk manusia di dalamnya membuat kondisi ini selalu beraktivitas dalam ruang lingkup yang menjadi tempat tinggal. Dia hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan pembendarannya terdapat dalam tataran filsafat moral. E. Terorisme. Terorisme merupakan tindakan kekerasan yang menyebabkan rasa ketakutan, teror, ancaman, kekacauan, kerusuhan, serta pembunuhan yang berseberangan dengan ideologi mereka. Pemanasan global. Pemanasan global ditandai kenaikan suhu rata-rata udara dekat permukaan bumi dan lautan sejak pertengahan abad ke-20. G. Penipisan ozon. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon atau O3 adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi pada ketinggian kurang lebih 30 km di atas bumi. 2. Masalah global. Sebuah masalah atau isu global mendeskripsikan setiap masalah sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan yang terjadi atau dapat terjadi dari perubahan di tingkat global atau globalisasi. Masalah-masalah sosial muncul dan berkembangnya independensi atau saling ketergantungan internasional yang membuat masalah itu sendiri saling tergantung. Sedangkan masalah-masalah internasional adalah peristiwa-peristiwa atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan pemerintah, ekonomi, politik, dan lain-lain dari berbagai negara.
Masalah-masalah global yang mulai dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Beberapa masalah global yang memerlukan pemecahan bagi setiap negara di dunia antara lain adalah: yang pertama, ledakan pertambahan penduduk dunia; kedua, menyusutnya sumber daya alam di bumi; ketiga, perlombaan persenjataan peluru berhulu ledak nuklir; keempat, polusi lingkungan di seluruh dunia; kelima, ketidakmanusiaan terhadap keadaan lingkungan alam yang serba sempit; keenam, perkembangan transportasi dan komunikasi. Muhammad Galal menyebutkan, dengan kecenderungan atau masalah global yang mewarnai hubungan internasional abad ke-21, yaitu yang pertama, semakin meningkatnya peran perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC; dua, semakin meningkatnya peran jaringan organisasi-organisasi non-pemerintah atau NGO; ketiga, masalah pengungsi dan dampaknya terhadap stabilitas dan keamanan regional maupun internasional; keempat, masalah narkoba dan dampaknya terhadap keterlibatan negara-negara dalam produksi, transit, dan konsumsi; 5. Masalah ulang dan dampaknya terhadap ekonomi dunia; keenam, masalah-masalah HAM; ketujuh, masalah-masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya isu perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan krisis pangan; dan yang kedelapan, masalah terorisme internasional dan implikasinya yang melintas batas-batas politik. 3. Serta infusinya. Infusi dalam bidang pendidikan adalah penyusupan bidang-bidang yang berbentuk kajian yang didapatin dari luar sehingga digunakan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Sehingga dalam infusi global ini diharapkan peserta didik menumbuhkan sikap aktif dan juga partisipasi dari peserta didik untuk meminimalisir dampak dari bahayanya dari global yang terjadi di dunia ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai masalah sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan tingkatannya. Masalah sosial menurut pandangan Lubis adalah suatu bentuk keancaman terhadap berbagai ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan yang manusiawi dengan cita dan tegas dan jernih. Selanjutnya yaitu masalah sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan tingkatannya, yaitu A. Kemiskinan. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, dan lain sebagainya. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, dan karena bencana alam. Sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor buatan manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi, dan kolusi. Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. B. Kriminalitas. Pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif atau hukum yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Adi Hamzah, faktor penyebab kriminalitas dikelompokkan menjadi faktor dari dalam diri pelaku dan faktor dari luar diri pelaku. Upaya penanggulangan kriminalitas atau kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. C. Ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga dikarenakan kurang kecocokan antara keinginan individu dan juga tuntutan masyarakat serta aturan, sehingga menimbulkan pertikaian dalam keluarga. Penyebab atau faktor eksternal masyarakat tersebut yaitu yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah kesibukan, ketiga masalah pendidikan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut dengan relasi antara pasangan terlebih dahulu dapat diselesaikan oleh anggota keluarga yang bersangkutan dengan cara mengomunikasikan masalah-masalahnya. Jika hal tersebut tidak dapat membantu memulihkan keutuhan keluarga, pasangan suami istri perlu berkonsultasi dengan tokoh agama atau mengunjungi instansi-instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Dan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan yang tidak seimbang sosial yang ada di masyarakat, yang menjadikan suatu perbedaan. Masalah sosial muncul akibat terjadi perbedaan antara nilai masyarakat dengan realita yang ada. Solusinya yaitu bisa dilakukan dengan cara adanya kebijakan dari pemerintah dalam memecahkan masalah atau mencari solusi terkait adanya kesenjangan sosial. Kependudukan.
Kependuduk adalah studi ilmiah tentang jumlah, persebaran, dan komposisi kependudukan, serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Masalah pendudukan terjadi karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Solusi dari permasalahan tersebut bisa dilakukan dengan pengelolaan kependudukan dan pengembangan keluarga adalah upaya untuk terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembang kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Yang F, kebodohan. Kebodohan adalah ketika seorang tidak mengetahui suatu ilmu pengetahuan dan juga ilmu mengenai agama. Solusi dari permasalahan ini, pemerintah harus bisa mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut sehingga anak nantinya bisa untuk bersekolah. Mengenai pluralisme budaya dan keragaman etnis dalam pembelajaran IPS. Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan terhadap hal tersebut, namun mempunyai implikasi politis, sosial, ekonomi. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Merujuk apa yang dikemukakan Perk 1997, multikulturalisme meliputi 3 hal. Pertama, multikulturalisme berkenaan dengan budaya. Kedua, merujuk pada keragaman yang ada. Dan ketiga, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap anak. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika, yaitu suatu masyarakat negara yang terdiri atas masyarakat-masyarakat, suku, bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional. Dari masyarakat negara tersebut, dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, ini penekanan keanekaragaman adalah pada suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa. Kemudian dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, yaitu keanekaragaman suku bangsa sering menghasilkan adanya potensi konflik antar suku bangsa dan etnik. Banyak contoh yang dapat kita lihat, misalnya konflik yang ada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, konflik di Kalimantan Tengah, di Ambon, Maluku, dan juga di Papua, dan sebagainya. Bercermin dari peristiwa tersebut, maka kerukunan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia amat perlu dikembangkan dari aspek pendidikan, khususnya pendidikan IPS. Yang bisa dilakukan adalah menanamkan pentingnya rasa kerukunan dan persatuan bangsa. Persatuan bangsa itu melalui wahana pendidikan, maka perlu dicari upaya metodologi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran IPS yang mampu membangun semangat kebersamaan, kerukunan dalam kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.